Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini saya ingin membahas tentang teknik dalam proses pemanenan ikan mas dan ikan nila khususnya. Jadi kalau untuk ikan mas dan ikan nila itu untuk lama pemanenannya dari mulai tebar ukuran size 2 cm atau 3 cm itu biasanya dipanen sekitar umur 3,5 sampai 4,5 bulan. Itu bisa dipanen di umur segitu. Itu biasanya 1 kilo isi sekitar 3 sampai 4 ekor lah. Ini untuk ukuran dari 2 cm sampai waktu 3,5 sampai 4,5 bulan seperti itu. Nah, jadi dalam teknik pemanenan ikan mas dan ikan gurame kemarin, ikan mas dan ikan nila serta gurame kemarin itu berbeda. Kalau ikan mas sama ikan nila sama, tapi untuk gurame itu berbeda. Nah, jadi kalau untuk ikan mas dan ikan nila, untuk cara pemanenannya, untuk pasca panennya itu dia lebih ke ada teknik dalam pemingsanan dalam untuk proses transportasinya. Nah, nanti akan saya sampaikan. Untuk yang pertama dalam proses pasca panennya untuk ikan mas tentunya yang kita lakukan adalah penyiapan wadah bak penampungan. Nah, dan bak penampungan ini nggak seperti gurame yang sebelumnya saya sampaikan untuk bak pemberokannya. Kalau untuk ikan mas dan ikan nila, bak pemberokannya itu harus mengalir. Kalau untuk ikan gurame tidak perlu yang kemarin saya sampaikan. Kalau untuk ikan mas dan ikan nila harus mengalir. Karena ikan mas dan ikan mas dan ikan nila itu tidak memiliki sistem pernafasan tambahan. Kalau untuk ikan gurame kan kayak kemarin ada sistem pernafasan tambahan, yaitu sistem pernafasan labirin. Kalau untuk ikan mas dan ikan nila, dia tidak mempunyai sistem pernafasan tambahan seperti itu. Jadi untuk persiapan alat-alat dan bahan pasca panen itu yang kita siapkan yaitu jaring, bak blong untuk pengangkutan, atau bisa digunakan di plastik juga. Terus setelah itu kita gunakan serok, terus juga kita gunakan alkon untuk menyedot airnya, atau kalau misalkan sudah ada pembuangannya bisa langsung dibuang. Dan juga kita gunakan jaring ya. Untuk jaringnya jaring yang halus kalau bisa. Nah, biasanya untuk kolam emas ini settingannya berbeda dengan kolam gurame pada umumnya sih. Kolam emas ini kalau untuk gurame pada petani kebanyakan itu untuk di outletnya itu bak penampungan itu kecil. Nah, kalau untuk ikan mas itu dibuat besar karena untuk menampung dari kebanyakan ikan mas, untuk menampung dari seluruh ikan mas yang ada di dalam bak itu. Jadi ada kubakan itu biasanya disesuaikan sih dari ukuran kolamnya dan pada tebar si ikannya. Nah, biasanya untuk ikan mas dikurasnya sampai habis dan ikan nila sampai habis. Habisnya itu mungkin disisahkan sedikit, nggak terlalu habis kering seperti ikan lele gitu ya, nggak sampai kering banget gitu, nggak. Masih disisahkan airnya sedikit, sekitar 1 jengkal lah, untuk supaya ikan mas itu tidak mengalami kematian. Dan setelah ikan berkumpul dalam kubakan itu bisa diambil sedikit demi sedikit menggunakan blong dan dimasukkan ke bak bak pemberokan seperti itu. Setelah itu masukin bak pemberokan. Dan untuk pengambilannya ini tidak boleh lecet atau terluka ikannya, karena itu akan menyebabkan kematian terhadap ikan. Nah, kalau untuk ikan mas dan ikan nila ini setelah kita angkat dan kita masukkan ke dalam bak pemberokan, itu kita puasakannya maksimal 2 hari lah, Nah, setelah pemuasaan itu bisa dilakukan proses packing. Nah, kalau untuk ikan gurame kemarin itu kan tidak bisa menggunakan plastik untuk sistem transportasi tertutupnya tidak bisa untuk ikan gurame. Tapi kalau untuk ikan mas dan ikan nila itu bisa digunakan sistem transportasi tertutup menggunakan plastik. Nah, dengan plastik dan dioksigen seperti itu. Akan tetapi ada satu hal yang paling mencolok
dari proses pengemasan ikan mas, yaitu adalah teknik anestesi, yaitu proses pemingsanan ya. Untuk teknik anestesinya itu bisa banyak sekali ya, untuk obat obat atau untuk obat penenangnya ya. Bisa digunakan dari alami itu, yang kimia banyak sih jualannya. Kalau untuk yang alami itu bisa digunakan minyak cengkeh, minyak mengkudu, dan juga bisa digunakan minyak tembakau, bisa digunakan. Jadi minyak-minyak itu mengandung senyawa yang bisa membuat si ikan itu tenang dan memperlambat proses metabolisme dan proses laju metabolisme dan proses respirasi, seperti itu. Jadi ikan di dalam packing itu tenang, karena kalau misalkan ikan nila dan ikan mas itu memberontak, itu plastiknya itu akan terjadi kebocoran pada plastiknya, seperti itu. Kalau untuk dalam dosisnya ya, untuk dosisnya per 10 liter air itu digunakan 0,2 sampai 0,3 mili. Itu dosis dari si minyak cengkeh. Nah, untuk yang lebih efektif dari ketiga bahan tadi, bahan anestesi itu yang paling efektif adalah minyak cengkeh. Nah, itu bisa digunakan minyak cengkeh. Untuk harganya kan juga relatif nggak terlalu mahal-mahal banget kalau untuk minyak cengkeh. Bisa digunakan itu 0,2 mili, 0,2 mili per 10 liter air, 0,2 mili per 10 liter air untuk dosisnya. Sampai 0,2 sampai 0,3. Seperti itu, ada rentangnya. Disesuaikan saja. Kalau untuk banyaknya ikannya dalam satu kantong, untuk misalkan yang kita gunakan kantong berukuran 10 liter tadi kan, ada untuk air 10 liter atau untuk air ya 7 sampai 10 liter lah. Itu untuk kantongnya itu bisa dimasukkan ikan sekitar 5 sampai 7 kilo untuk perjalanan 4 sampai 5 jam. 4 sampai 5 jam itu kita bisa masukkan 7 kilo ikan. 7 kilo ikan. Setelah itu kita oksigen ya. Setelah itu kita oksigen, kita ikat, baru kita masukkan, kita susun di dalam mobil bak. Nah, dan catatan untuk pemberian minyak cengkehnya itu jangan terlalu banyak ya, karena akan terjadi kematian kalau misalkan dari si minyak cengkehnya terlalu banyak. Karena gunanya minyak cengkeh itu adalah untuk menenangkan si ikan, bukan memingsankan, menenangkan. Karena kalau ikan itu kita buat pingsan, itu untuk proses respirasi dan proses metabolisme itu akan sangat-sangat terganggu dan akan menyebabkan kematian pada ikan, seperti itu. Nah, kalau untuk proses pemanenan secara kering, misalkan kita bekukan, itu catatan sih sedikit dari yang gurame juga kemarin, itu sebaiknya jika ikan kita bekukan, itu lebih baik insang, sisik, dan jeroannya kita buang juga. Karena pada jeroan itu, pada usus dan pada darah khususnya itu mengandung bakteri pembusuk yang bisa membuat si ikan ini menjadi busuk. Walaupun dalam kondisi dingin juga, itu akan merusak dari struktur kualitas si ikan, seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya kita bersihkan dulu, kita sisihkan, terus kita buang jeroannya dan kita buang insangnya, baru bisa kita cuci bersih dulu, baru kita masukkan ke dalam freezer, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selanjutnya kita akan membahas tentang teknik pemanenan dari udang dan ikan air laut lainnya. Terima kasih.